Halo semua anak-anak, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Pada hari ini, kita memasuki pertemuan ke-19, yaitu tentang struktur teks prosedur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah dan cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur atau tentang cara memakai alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur dan isi secara lisan dan tulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mengetahui struktur teks prosedur dan memahami ciri kebahasaan teks prosedur yang meliputi penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif untuk suatu proses, penggunaan kriteria atau batasan, dan penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Sekarang, sebelum kita memahami struktur teks prosedur, mari kita cermati dulu contoh teks prosedur dalam buku cetak di halaman 98 yang berjudul Cara Membuat Bubur Manado, dan di halaman 99 Cara Mencuci Tangan dengan Baik dan Benar. Kemudian, setelah kita membaca dan mencermati kedua contoh teks prosedur tadi, kita bisa menyimpulkan apa saja struktur dari teks prosedur. Yaitu, yang pertama, ada tujuan dari teks prosedur. Dan yang kedua, adanya alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, berisi langkah-langkah. Dan yang terakhir, berupa penutup. Mari simak penjelasan berikut. Yaitu, yang pertama, terdapat bagian pendahuluan, berupa pernyataan tujuan. Bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini, penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif, seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu lama. Jadi, hindari penggunaan kata seperti itu. Jadi, seperti apakah kata yang menarik perhatian? Berikut contohnya. Mudah digunakan atau dilakukan. Cepat, bermanfaat, indah, murah, lezat dan bergizi, banyak hal yang menyenangkan, menyehatkan, memuaskan. Nah, itulah beberapa contoh kata-kata yang dapat menarik perhatian pembaca atau pendengar. Kemudian, struktur yang kedua yaitu ada alat dan bahan yang digunakan. Jadi, pada teks prosedur ini, alat dan bahan yang akan digunakan atau dipakai itu dirinci sampai ukuran yang akurat, karena untuk menghasilkan produk yang baik. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu berisi langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur.
Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jika panduan untuk suatu permainan, berikan aturan permainan. Bentuk penyajian langkah dalam teks prosedur bisa dijadikan dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk uraian paragraf, dan yang kedua, dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Dan struktur teks prosedur yang terakhir, yang keempat, yaitu penutup, dapat berupa simpulan. Cara membuat simpulan dalam teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang ditunjukkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata-kata yang lain atau sinonimnya, atau bisa juga dengan ucapan selamat untuk memotivasi orang agar melakukan kegiatan dalam langkah-langkah. Contoh ucapan yang bisa digunakan yaitu ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, atau kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama ada penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif, penggunaan kriteria atau batasan, penggunaan kata, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kemudian, penggunaan kalimat saran dan larangan, penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Dan hari ini kita akan membahas 4 poin ini terlebih dahulu. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna, memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri dalam kalimat perintah yaitu intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah mengandung pola inversi. Yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Contohnya, ada pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Maka kalimat perintahnya menjadi, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Biasanya, penggunaan bentuk pasif ini diberikan untuk memberi instruksi atau panduan tentang suatu proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat membahayakan. Contohnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Maka, jika dalam bentuk pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Jadi, teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contoh kalimat yang tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Nah, itu kan tidak dijelaskan. Angkat kaki kanannya sampai semana batasnya. Kemudian kalau kalimat dengan batasan itu dijelaskan. Contohnya, angkat kaki kanan setinggi lutut. Dan bisa juga langkahkan kaki kanan 2 kali, dan pada hitungan 4 bertepuk tangan.
Berikutnya, yang keempat, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain, seperti verba kata kerja atau adjektiva kata sifat. Kata keterangan yang banyak digunakan dalam teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara yang digunakan dalam teks prosedur digunakan untuk menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Bisa dengan menggunakan kata dengan dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Minum cairan tanpa diaduk. Bunyikan secara serentak semua gendang. Contoh lainnya bisa dilihat pada halaman 108 dan 109. Kemudian, keterangan alat dalam teks prosedur digunakan untuk menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Bisa juga lukis kain dengan menggunakan canting. Atau penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional, dan para perajin membatik menggunakan canting. Kemudian selanjutnya keterangan tujuan dalam teks prosedur digunakan untuk menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Bisa menggunakan kata untuk, supaya, atau agar. Contoh kalimatnya, ketika membuat batik tulis itu bisa malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang struktur teks prosedur di kebahasaan teks prosedur cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik ya oleh kalian. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian semua. Tuhan memberkati.